Iya. Dapat banyak nih bunganya. Lebah! Pahit. Ih, tolong Kak Nusa. Ada lebah. Aduh. Maaf Kak Nusa. Kalau jalan lihat-lihat dong, Ra. Rara dikejar lebah tuh. Kalau nggak buru-buru, nanti disengat. Mukanya benjol-benjol semuanya. Iya, gara-gara kamu. Sekarang jadi Nusa yang benjol. Kira aja kamu. Orang lo banyak ngejar sari bunga kok. Lagian ngapain juga kamu bilang pahit-pahit sih, Ra? Gampang juga kan? Kata kamu, kalau ada lebah, tinggal bilang pahit. Terus lebahnya pergi deh. Aduh. Gitu. Abdul ada-ada aja sih. Ra, lebah juga pinter kali. Lebah itu istimewa karena disebutkan dalam Al-Quran. Tahu nggak surat apa? Surat apa ya? An-Nahl surat ke-16 ayat 68 dan 69. Lebah itu hewan yang diberikan keistimewaan oleh Allah. Terus bermanfaat untuk manusia. Kalau kita sakit, Uma selalu beri kita minuman ini kan? Oh iya, madu kan obat ya. Rara suka banget minum madu. Apalagi yang masih ada sarangnya. Makanan aja. Ngomong-ngomong, sarang lebahnya di mana ya? Mana ya? Oh, itu Ra, di pohon. Ah, itu dia. Wah, Ini nih. 1, 2, 3. stop. Jangan cari gara-gara sama lebah deh. Oh, enggak kok. Mereka kan gak ganggu kita, Ra. Rara cuma pengen ngambil madunya aja kok. Ya gak gitu juga kali, Ra. Yang ngambil madu itu harus ahlinya. Hah? Lihat tuh, kita harus contoh sifat lebah, Ra. Contoh sifat lebah. Lebah itu selalu hinggap di bunga dan buah-buahan yang bersih. Bunga dan buah itu sumber makanan lebah, Ra, agar bisa menghasilkan madu. Oh, lebah juga metikin bunga ya? Enggak, lebah itu nggak metik-metikin bunga kayak Rara, di mana dia hinggap nggak merusak bunga atau dahannya. Terus dia nggak akan ganggu kalau nggak diganggu. Lebah itu keren, Ra. Manfaatnya banyak buat kita. Masya Allah. Berarti kita nggak boleh metik bunga sembarangan ya? Kesian. Nanti mereka nggak dapat makan. Terus kita nggak dapat madu deh. Rara mau belajar dari lebah. Gitu dong, Ra. Gak percuma udah dijelasin panjang lebar. Kalau ketemu sama lebah, gak usah takut kali. Ra. Astagfirullah. Wah, kalau suaranya segede ini, apalagi lebahnya. Rara, kabur. Rara, udah sore nih. Mandi dulu ya, sayang. Iya, Ma. Mandi dulu ya, Bani. Iya, Sini, pakai sampo dulu ya.
ngobrol sama siapa ya? Anta di sini, Uma di kamar. Ra, astagfirullah. Ra, Rara, ada-ada aja. Kenapa bisa kepleset sih? Rara tadi lama banget di kamar mandi Uma. Lama? Mandi atau main? Mandi. Main. Maksudnya mandi sambil main. Nusa dengar, tadi Rara ngomong-ngomong sendiri. Kan di kamar mandi gak boleh bicara. Tadi sebelum masuk kamar mandi udah baca doa belum? Tahu kan doa masuk kamar mandi? Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Amin. Terus masuk pakai kaki kiri, keluar kaki kanan. Eits, jangan lupa doa keluar kamar mandi. Hufronaka, artinya aku memohon ampun kepadamu. Nah, pas lagi buang air, kita juga nggak boleh ngadep atau belakangin kiblat kan? Iya betul, apalagi sambil berdoa atau berzikir. Gak boleh dilakukan di kamar mandi. Soalnya setan itu paling suka di kamar mandi. Kalau gitu, Rara enggak main di kamar mandi lagi deh. Gitu dong. Loh, ini siapa yang becek-becekan di lantai ya? Rara. Kanusa, bukan Rara kok. Anta, Uma. Ternyata Anta. Aduh Anta, jangan di sini Anta. Bangsa semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ra, ingat ya, kejadian tadi nggak usah diceritain sama siapa-siapa. Tapi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tante Dewi. Wah, jagoan dan prinsesnya Uma sudah pada pulang. Nusa, kok bajunya kotor gitu sih? itu tadi Itu biasa. Gak apa-apa tante. Tadi habis main jadi kotor deh. Kenapa? Nusa mandi dulu ya. Hah? kesel. Kayaknya ada yang lagi nggak happy nih. Ayo, lagi bete kenapa princess? Enggak happy kak. Masa sih? Wah, es krim. Iya, happy aja kok. Yakin nggak ada apa-apa nih? Rara kesel sih tante. Gini ceritanya. Oh iya ya, gimana ceritanya gimana? Jadi tadi ada orang yang buru-buru terus nabrakan Nusa. Astagfirullah. Terus Nusa jatuh dong. Kasian. Gimana sih tuh orang? Terus. Pas jatuh bukannya tolongin, Gak bener tuh orang. Ih, nyebelin banget sih. malah diliatin terus sampai ketawa. Sambil ketawa-ketawa. Gitu deh tante ceritanya. Tapi tante janji jangan cerita siapa-siapa ya. Shh.
Ya ampun, tapi nggak bisa didiemin. Itu kan namanya bullying. Emang dia nggak lihat apa kondisi kaki Nusa? Coba, kalau Tante Dewi ada di situ tuh, ada di situ. Udah pasti Tante Dewi. Ra, tadi kan udah janji. Maaf Kak Nusa, gara-gara es krim jadi keceplosan. Kak, itu orang gak bisa didiemin, Kak. Dia udah nabrak Nusa, terus pergi. Bukannya nolongin, malah bisik-bisik, terus ngetawain lagi. Itu kan gak sopan, Kak. Bener deh, Kak. Kalau tadi ketemu aja udah pasti aku pites tuh orang. Astagfirullah. Dewi, istighfar. Kakak tahu, pasti kamu kesel, sebel dengar ceritanya. Tapi gak mesti kita balas juga kan? Apalagi sampai mau pites-pitesin orang. Tapi harus dikasih pelajaran orang itu, Kak. Tante Dewi, orang itu udah Nusa maafin kok. Nggak semudah itu dimaafin dong. Kalau kamu kenapa-napa gimana? Gimana coba? Apa yang Nusa bilang benar, Wi. Pakai resep Rasul. Jadilah pemaaf. Iya sih. Kalau ada yang berbuat jahat, ngetawain atau ngomongin kita, insya Allah proses gratis pahala sedang berlangsung. Resep Rasul gratis pahala, emang bisa? Bisa lah, Ra. Dalam surat Al-A'raf 199, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh." Masya Allah. Maafin Tante Dewi ya. Tante malah ngompor-ngomporin Rara. Iya nih, Tante Dewi nih. Padahal kan Allah udah nyuruh kita ya untuk menolak kejahatan dengan cara yang baik. Iya kan? Tuh, Tante Dewi tahu tuh. Kok malah ngomporin Rara? Terus gratis pahalanya gimana, Uma? Jadi anggap aja orang yang nabrak dan mentertawakan Nusa adalah perantara yang memberi gratis pahala untuk Nusa. Masya Allah kakak. Aku janji deh, beneran aku janji. Kalau ada kejadian seperti ini lagi, aku harus bersabar. Tarik nafas, istighfar, terus insya Allah dapat gratis pahala juga. Ya kan? Apaan, Ra? Iya. Kalian berdua ngapain bisik-bisik? Coba ngomongin Tante Dewi ya? Hah? Oke. Sabar. Gratis pahala. Enggak, Tante. Cuma mau kasih tahu ada coklat gratis nempel di gigi Tante. Malu nih Tante. Lucu. Kamu juga nih. Coba kamu lihat.